Juventus sempat mengalami masa-masa sulit dalam satu dekade ke belakang, mulai dari financial fair play sampai dengan hukuman pengurangan poin gara-gara pemalsuan nilai transfer pemain. Namun semua masalah itu nggak mengendurkan motivasi Juventus untuk bangkit. Di musim ini, skuad Massimiliano Allegri berhasil bangkit dengan merombak berbagai filosofi. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan Juventus dengan filosofi yang penting menang sebagai berikut. Kebangkitan yang tertunda. Juventus mengalami masa-masa suram semenjak terakhir kali juara pada 2020 yang lalu. Dua musim berikutnya, skuad si Nyonya Tua hanya finish di posisi 4 klasemen akhir. Kegagalan ini disebabkan karena masalah financial fair play yang menimpa klub. Mereka dianggap melakukan kekeliruan transfer dalam 3 tahun ke belakang. Sebenarnya, anak asuh dari Massimiliano Allegri sudah mulai menunjukkan kebangkitannya pada musim lalu. Sayangnya, kebangkitan ini diwarnai dengan kasus pemalsuan nilai transfer yang dilakukan oleh manajemen. Alhasil, Juventus harus dihukum dengan pengurangan 10 poin. Karena hal itu, fokus Bianconeri pun sempat terpecah dalam persaingan gelar juara. Padahal mereka adalah satu-satunya pesaing terdekat Napoli musim lalu dengan sempat selisih 3 poin. Sebagai pelatih, Allegri pun mengaku sulit untuk menaikkan mental anak-anak asuhnya seiring masalah yang didapat. Hingga akhirnya Juventus pun finish di peringkat 7 klasemen dengan mengoleksi 62 poin. Kasus ini sempat mendapatkan tanggapan dari pelatih AS Roma Jose Mourinho. Menurutnya, FIGC sudah berlaku nggak adil karena memberikan sanksi akhir di 2 laga sisa. Berjuang tanpa pemain bintang. Banyaknya masalah membuat Juventus kesulitan untuk meyakinkan pemain baru. Tercatat si Nyonya Tua hanya mendatangkan Timothy Weah dari Los Lille dengan biaya 11 juta euro. Sisanya manajemen mempermanenkan pemain-pemain seperti Moiskin, Manuel Locatelli hingga Arkadiusz Milik. Ketiga pemain ini ditebus dengan mahar 66 juta euro. Itu artinya Juventus hanya mengandalkan kedalaman skuad di musim lalu. Komposisinya dilengkapi oleh pemain muda seperti Federico Gatti, Nicolo Fagioli hingga Andrea Cambiaso. Apalagi mereka mendapatkan angin segar dengan kembalinya Paul Pogba dan juga Federico Chiesa dari cedera. Sayangnya Juventus seperti berjodoh dengan masalah. Kali ini giliran pemain yang terjerat kasus. Pertama ada Paul Pogba yang mengakhiri musim lebih cepat karena terlibat kasus doping. Mantan pemain dari Manchester United itu dihukum larangan bermain selama 4 tahun. Kemudian ada Nicolo Fagioli yang mendapatkan sanksi 7 bulan akibat terlibat dalam kasus judi. Jurnalis Italia Simon Longo merasa prihatin dengan keadaan yang menimpa Juventus. Dia menyebut si Nyonya Tua memang harus menerima hukuman setimpal dari sikap problematik para pemain. Tiba-tiba di puncak klasemen. Meski diterpa masalah, Juventus tetap tampil dengan performa yang mengerikan. Skuad si Nyonya Tua sukses menyalip Inter Milan di puncak Serie A. Padahal Arrigo Sacchi sempat meragukan Bianconeri bisa kembali merajai Liga Italia. Pasalnya, skuad asuhan Massimiliano Allegri sudah nggak dihuni oleh para pemain berstatus bintang. Namun ucapan Sacchi nggak sama sekali mempengaruhi mental si Nyonya Tua. Puncak performa mereka terjadi saat berhasil meraih poin penuh di kandang AC Monza dengan skor 1-2. Bianconeri juga kembali tampil perkasa dengan mempercundangi calon juara Serie A, AC Milan. Padahal Rossoneri dinilai punya skuad yang lebih mentereng dibandingkan si Nyonya Tua. Juventus memetik poin penuh berkat gol dari Manuel Locatelli di menit ke-63. Ini merupakan pertama kalinya Juventus kembali menguasai puncak Serie A. Terakhir kali mereka melakukan hal tersebut pada tahun 2020 saat merengkuh Scudetto. Kembalinya filosofi asal menang Allegri. Kunci kebangkitan Juventus nggak terlepas dari kembalinya magis Massimiliano Allegri. Pelatih kelahiran Livorno ini memaksa Juventus bermain dengan pakem formasi 3-5-2. Dalam 2 musim terakhir, Allegri sering mencoba formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Dengan 4 bek sejajar, Juventus tampil kurang konsisten di berbagai kompetisi. Di musim 2021-2022, Bianconeri dibantai oleh Chelsea dengan skor 4-0 karena memakai formasi 4-4-2. Allegri juga gagal memakai formasi 4-3-3 saat dikalahkan oleh AC Monza dengan skor 1-0 di musim lalu.
Media Tutto Mercato Web mengecam sang pelatih karena sering ganti-ganti formasi. Alhasil performa Juventus angin-anginan dan sulit mencapai performa yang stabil. Allegri kini mulai konsisten menggunakan formasi 3-5-2 di sepanjang musim. Taktik ini memang merupakan identitas skuad Bianconeri sejak dulu. Pasukan Zebra merajai Liga Italia dengan formasi yang sama ketika dibesut oleh Antonio Conte. Selain itu, Allegri juga membawa Juventus juara Serie A musim 2015-2016 dengan formasi 3-5-2. Taktik ini mengutamakan filosofi bertahan rapat demi meraih kemenangan. Buktinya Juventus sudah 5 kali menang walaupun cuma selisih 1 gol dari lawannya. Namun tetap saja filosofi ini membuat Bianconeri tampil lebih konsisten di musim ini. Itulah kebangkitan Juventus lewat filosofi pragmatisnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Juventus kembali jadi kandidat juara meskipun tampil membosankan dan menang tipis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.